Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasti, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bunga Sore Sirait dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Eparina Pematang Siantar, semester 5. Baik, di sini saya ingin mereview buku atau menjelaskan isi buku dan diambil kesimpulannya dari setiap bab untuk mengetahui apa saja isi dari buku tersebut yang dapat kita pelajari dan kita ambil ilmunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku literasi digital, pengetahuan dan transformasi terkini teknologi digital era industri 4.0 dan Society 5.0. Penerbit PT Sonpedia Publishing Indonesia, diterbitkan pada November tahun 2023. Buku ini terdiri dari 15 bab atau 15 bagian. Bagian pertama mengenai perkembangan teknologi digital terkini. Adapun literasi digital, revolusi industri sudah mencapai 4 tahapan. Revolusi digitalisasi masuk ke dalam tahapan ketiga pada era industri. Revolusi industri ketiga atau revolusi digital mengacu kemajuan teknologi dari perangkat elektronik dan mekanik analog ke teknologi digital yang tersedia saat ini. Masuk ke tahap keempat dari revolusi industri yang mana perkembangan dari era digital dengan melibatkan tubuh manusia dan teknologi sudah menjadi tatanan dalam kehidupan masyarakat. Literasi digital merupakan kemampuan penting di era digital yang mencakup pemahaman dan penggunaan teknologi digital secara efektif. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menemukan, memilih, dan menyebarkan informasi serta berpikir kritis dan berkolaborasi. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi literasi digital. Yang pertama itu ada keterampilan fungsional, yang kedua ada komunikasi dan interaksi, yang ketiga ada berpikir kritis. B. Teknologi digital. Kata digital berasal dari bahasa Latin, digitus, cari yang dan mengacu pada salah satu alat komputer tertua. Ketika informasi disimpan, ditransmisikan dalam bentuk digital, lalu diubah menjadi angka pada tingkat mesin yang paling sederhana. Adapun C. Perkembangan teknologi digital terkini. Bisnis online menjadi pusat transformasi dalam perkembangan teknologi terkini. Kemampuan berdaya saing untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sebuah bisnis memanfaatkan teknologi digital terkini untuk meraih minat pelanggannya dan mempermudah setiap proses transaksinya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab 1 ini yaitu bab 1 ini membahas tentang perkembangan teknologi digital terkini dan pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Penekanan diberikan pada bagaimana teknologi digital mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan komponen utama teknologi digital yang mendukung pemahaman dan penggunaan efektif dalam konteks modern. Masuklah kita ke bagian 2 atau bab 2. Peran dan konsep dasar teknologi digital. A. Pengenalan teknologi digital. Teknologi digital merujuk pada pemanfaatan teknologi komputer dan informasi dalam pengolahan data dengan melibatkan penggunaan sinyal digital dan sistem pengkodean untuk menyimpan, mentransmisikan, dan mempromosi informasi. Yang pertama ada 1. Pertumbuhan internet, yang kedua ada perangkat bergerak, yang ketiga ada teknologi sensor, yang keempat keamanan digital, yang kelima kecerdasan buatan AI, yang keenam ada komputasi awam. B. Konsep dasar teknologi digital. Konsep dasar teknologi digital mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi berbasis digital. C. Peran teknologi digital dalam kehidupan. Teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam kehidupan sehari-hari, membawa dampak luar biasa pada berbagai aspek kehidupan manusia. D. Komponen utama teknologi digital. Teknologi digital perangkat keras atau hardware dalam konteks digital adalah komponen-komponen fisik yang membentuk sistem komputer dan memungkinkan
untuk menjalankan berbagai tugas terkait pemrosesan data. Yang E ada keamanan teknologi digital. Keamanan teknologi digital mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi sistem, data, dan informasi digital dari ancaman serangan atau potensi pelanggaran keamanan. F ada tantangan masa depan. Tantangan masa depan yaitu seperti yang pertama ada serangan sumber daya, yang kedua ada kecerdasan buatan dalam serangan cyber, yang ketiga ada Internet of Things, dan keamanan perangkat terhubung. Adapun kesimpulan dari bab 2 yaitu bab 2 menjelaskan peran dan konsep dasar teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ditekankan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi pada alat, tetapi juga sebagai pengubah cara individu berinteraksi, belajar, dan bekerja. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar teknologi digital sangat penting untuk memanfaatkan potensi penuh dari inovasi yang ada. Baik, masuklah kita ke bagian ketiga atau bab 3, keamanan digital. A. Pengenalan literasi digital dan keamanan digital. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan bijak. B. Ada ancaman dan risiko keamanan digital. Ancaman dan risiko keamanan digital merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami dalam era teknologi informasi yang semakin maju. Ancaman-ancaman ini dapat berdampak serius pada keamanan, privasi, dan integritas data kita. Jenis ancaman dan risiko keamanan digital itu termasuk yang pertama ada malware, yang kedua phishing, ketiga ada peretesan, keempat ada kebocoran data, kemudian ada keserangan DOS, distribution denial of service, karena ada kerentanan perangkat dan perangkat lunak, ada ketujuh pelanggaran privasi. Adapun C, prinsip-prinsip keamanan digital, yang pertama ada kuatan kata sandi, yang kedua autentikasi, yang ketiga ada pembaruan perangkat dan perangkat lunak, keempat ada keamanan perangkat, yang kelima ada berhati-hati dengan email, yang keenam ada inskripsi data, keenam ada jaringan wifi, cloud, ada manajemen izin aplikasi, ada backup data, pendidikan, dan kesadaran. Adapun proteksi data pribadi. Proteksi data pribadi adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi informasi pribadi Anda dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diinginkan, dan penyalahgunaan. Masuklah kita ada F, etika dan tanggung jawab digital. Berikut adalah tantangan etika dan tanggung jawab digital, yaitu yang pertama ada kesadaran tentang jejak digital, yang kedua menghormati privasi orang lain, yang ketiga menghindari cyberbullying dan pelecehan online, yang keempat ada berbicara dengan kepala dingin. G. Mengatasi keamanan digital dalam berbagai konteks. Keamanan digital bukan hanya tentang melindungi diri dari ancaman cyber, tapi juga tentang menjaga data, perangkat, dan privasi Anda dalam berbagai situasi dan konteks. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab 3 ini adalah keamanan digital dan pentingnya literasi digital dalam melindungi informasi pribadi. Ditekankan bahwa ancaman dan risiko keamanan digital semakin meningkat, sehingga individu perlu memahami prinsip-prinsip keamanan dan cara melindungi data. Kemudian masuklah kita ke bagian 4 atau bab 4, jaringan komputer. A. Pengantar jaringan komputer. Jaringan komputer diartikan sebagai dua atau lebih komputer yang saling bertukar informasi. Pada era industri 4.0 dan seperti sekarang ini, komputer digunakan untuk bertukar informasi, dapat berwujud dalam banyak bentuk, diantaranya smartphone, smartwatch, note, Internet of Things, IPTV, dan segala perangkat sistem cerdas yang terhubung dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Kemudian ada B. Studi kasus. Membangun jaringan komputer sederhana. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun jaringan komputer, yaitu penentuan. Yang pertama ada penentuan diagram topologi jaringan, kedua ada pemilihan perangkat, ketiga ada desain pengamatan IP. C. Tren jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan
bagian yang tak terpisah bagi perkembangan teknologi di era industri 4.0. Jaringan komputer terputus bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Adapun kesimpulan dari bab 4 ini adalah bab 4 ini menjelaskan pentingnya jaringan komputer sebagai sistem yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai perangkat termasuk komputer dan smartphone. Kemudian kita masuk ke bagian 5. Internet dan web. A. Pendahuluan. Literasi digital melibatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap terhadap penggunaan teknologi digital. Internet dan web adalah dua aspek utama dalam literasi digital karena keduanya merupakan fondasi dari kebanyakan aktivitas digital saat ini. Kemudian ada B. Pemahaman internet. Ada pemahaman tentang internet mencakup dua aspek penting. Pemahaman dasar-dasar protokol dan jaringan, serta kesadaran terhadap keamanan online. C. Pemahaman web. Mempunyai pemahaman web merupakan aspek kritis dan literasi digital ini mencakup kemampuan untuk menavigasi atau mengevaluasi dan berpartisipasi dalam lingkungan online dengan cara yang efektif dan etis. Adapun kesimpulan dari bab 5 ini adalah bab ini menekankan pentingnya literasi digital yang mencakup pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan internet dan web. Aspek-aspek seperti protokol internet, keamanan online, dan navigasi web ini menjadi fundamental untuk melindungi data pribadi dan menghindari risiko siber. Kemudian kita masuk ke bagian 6, ada komunikasi elektronik. A. Pengantar komunikasi elektronik. Zaman dan teknologi telah berubah pola dan sistem tatanan kehidupan masyarakat modern. Teknologi mengalami pertumbuhan dan sangat signifikan, secara eksplisit memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia pada masa kini. B. Bentuk komunikasi elektronik. Yang pertama ada 1. Komunikasi suara. Yang kedua ada komunikasi berita dan gambar. Yang ketiga ada komunikasi data. C. Alat teknologi komunikasi. 1. Ada telepon seluler. Yang kedua ada jaringan internet. Yang ketiga ada media cetak. Keempat ada televisi. Yang kelima ada radio. Dan keenam ada sosial media. Jenis D, ada jenis komunikasi elektronik. Yang pertama komunikasi sinkron. Terhadap 3 jenis komunikasi sinkron yang dapat secara real dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada A. Komunikasi sinkron chat. Yang B ada komunikasi sinkron video call. Yang ketiga ada yang kedua komunikasi sinkron ini ada A. Komunikasi sinkron chat. Yang B komunikasi sinkron video. Yang C komunikasi kelompok. Yang D komunikasi jaringan kerja. Yang E komunikasi formal. Yang F komunikasi non formal. Yang G komunikasi informal. E. Etika komunikasi elektronik. Perkembangan komunikasi digital memiliki karakteristik yang melintasi batas-batas wilayah serta budaya, sehingga jadi memiliki batasan etika. Tiap wilayah atau daerah memiliki etika sendiri, begitu pula dengan generasi terhadap etika yang dimiliki sendiri. Adapun kesimpulan dari bab 6 ini adalah bab ini membahas pengantar komunikasi elektronik, berbagai bentuk dan jenis komunikasi yang ada, serta alat teknologi yang digunakan. Oke, kita masuk ke bab 7 atau bagian 7, media sosial. A. Definisi media sosial. Media sosial adalah sebuah alat komunikasi daring di mana para penggunanya dapat dengan mudah saling berkomunikasi, berinteraksi, dan berkarya dalam bentuk blog, jaringan sosial, video, gambar, forum, dan lain-lain. B. Ada sejarah dan evolusi media sosial. Media sosial telah berevolusi sejak akhir tahun 1990-an dengan sistem bulletin board system yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi. C. Ada ragam jenis media sosial. Ada beragam jenis media sosial yang digunakan sejak diluncurkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Beberapa contohnya dengan fitur-fitur yang berada di dalamnya dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Media sosial berbasis teks
seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua ada media sosial berbasis gambar seperti Instagram dan Pinterest. Ketiga ada media sosial berbasis video seperti YouTube dan TikTok. D. Peran media sosial dalam masyarakat saat ini. Media sosial memiliki peran yang sangat bervariasi dalam masyarakat saat ini. Yang pertama itu ada konektivitas sosial, yang kedua ada berbagai informasi dan berita, yang ketiga ada pemasaran dan promosi, yang keempat ada hiburan dan kesenian, yang keenam ada pengaruh budaya dan tren, dan yang ketujuh ada pengaruh politik dan kepemimpinan. Pengaruh positif media sosial. Yang pertama ada konektivitas sosial, yang kedua ada dukungan sosial, yang ketiga ada aktivitas seni dan kampanye sosial, yang keempat ada pendidikan dan pembelajaran, yang kelima penyebaran informasi positif, yang keenam ada kreativitas dan kolaborasi. Pengaruh negatif media sosial. Yang pertama itu ada keamanan data dan privasi, yang kedua ada kebergantungan dan dampak pada kesehatan mental, yang ketiga ada penyebaran berita palsu dan disinformasi, yang keempat ada kesenjangan sosial dan pengaruh pada opini publik, yang kelima ada mengalami merasa kesepian. Yang G. Perkembangan tren media sosial. Perkembangan tren media sosial menunjukkan peningkatan interaktivitas dan integrasi teknologi seperti realitas atau virtual yang memperkaya pengalaman pengguna. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab 7 ini adalah membahas definisi, sejarah dan evolusi media sosial serta dampaknya terhadap masyarakat. Media sosial telah berkembang menjadi platform penting untuk berkomunikasi, interaksi sosial dan pemasaran, mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Masuklah kita ke bagian 8 atau bab 8, digitalisasi dokumen dan data. A. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari format analog menjadi format digital, memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan diseminasi data secara efisien. Yang B. Ada digitalisasi dokumen dan data. Digitalisasi dokumen dan data mengacu pada proses mengubah informasi fisik menjadi format digital yang meningkatkan efisiensi penyimpanan. Kemudian yang C. Ada manfaat digitalisasi pada organisasi dan individu. Yang pertama itu manfaatnya ada efisiensi operasional, ada kedua peningkatan kolaborasi, ketiga ada keamanan dan pengolahan data, yang keempat ada analisis data yang mendalam, yang kelima ada peningkatan keterlibatan pelanggan. Adapun D. Proses digitalisasi. Yang pertama itu ada penggunaan data, yang kedua ada pemindahan, yang ketiga ada pengindeks, keempat ada penyimpanan. Adapun teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi merujuk pada konversi informasi dari format analog ke digital yang memungkinkan pengolahan dan transmisi data secara lebih efisien. F. Ada keamanan dan privasi. Berikut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam keamanan privasi. Yang pertama itu ada enkripsi, yang kedua ada kontrol akses yang ketat, yang ketiga ada audit dan pemantauan aktivitas, yang keempat ada pembaharuan keamanan rutin, yang kelima ada kebijakan privasi yang ketat. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab 8 ini adalah yang membahas pentingnya digitalisasi dokumen dan data dalam meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilasi data informasi. B. Bagian 9. Bab 9 ada definisi learning. Learning yang juga dikenal sebagai pembelajaran elektronik atau pembelajaran online adalah sistem pembelajaran yang berlangsung melalui teknologi dan media elektronik. Adapun kelebihan dari learning memiliki beberapa kelebihan, antara lain ada fleksibel waktu. Peserta didik dapat menentukan waktu belajar yang sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Kemudian ada C. Tantangan dalam implementasi learning. Learning mengatasi tantangan seperti pembatasan akses internet, kekurangan struktur yang dapat mengurangi akuntabilitas, dan masalah kesehatan akibat penggunaan layar yang berlebihan. D. Model pembelajaran learning.
Satu, pembelajaran asinkron. Kedua, ada pembelajaran sinkron. Yang ketiga, pembelajaran campuran. Keempat, ruang kelas yang dibalik. 5, pelajaran yang dipersonalisasi. Aspek teknologi dalam e-learning. Yang pertama itu ada platform e-learning, yang kedua ada teknologi multimedia, yang ketiga ada teknologi komunikasi, keempat teknologi mobil, yang ketiga, yang kelima teknologi keamanan, yang keenam teknologi analitik. Keamanan dan privasi dalam learning. Keamanan dan privasi dalam learning sangat penting untuk melindungi data pribadi siswa dan instruktur dari akses yang tidak sah dan seragam cyber. G. Evaluasi dan pengukuran kinerja learning. Berikut ada beberapa metode evaluasi pembelajaran learning data yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada kuesioner, yang keempat ada analisis data, yang kelima ada feedback. Ada pendidik jarak jauh melalui e-learning. Pendidikan jarak jauh melalui e-learning meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil dan memberdayakan masyarakat dengan menyediakan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Pengembangan konten e-learning yang efektif. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konten e-learning yang efektif. Yang pertama ada desain instruksional, yang kedua ada multimedia menarik, yang ketiga penggunaan cerita, yang keempat analisis data, yang kelima ada feedback. J. Inklusivitas dalam learning. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai inklusivitas dalam learning. Yang pertama ada desain pesan, kedua ada pembelajaran, ketiga ada strategi pembelajaran, keempat ada model pembelajaran, kelima ada penggunaan cerita, dan keenam ada analisis data. Kesimpulan bab 9 ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan dan dampaknya terhadap metode pembelajaran. Learning dan pendidikan jarak jauh menawarkan aksesibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan individu. Meskipun tantangan seperti keamanan dan privasi tetap harus diatasi. Kemudian masuklah kita ke bagian 10. Digital marketing. Pengertian digital marketing. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai sasaran pemasaran dengan efektif. Digital marketing juga menyoroti perluasan fungsi pemasaran tradisional melalui internet dan teknologi informasi, serta penekanan pada penggunaan teknologi digital dalam mencapai tujuan pemasaran. B. Ada jenis-jenis digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital dan platform online untuk mempromosikan produk atau layanan serta berinteraksi dengan audiens target. Kemudian yang C ada peran digital marketing terhadap perekonomian. Dalam era perekonomian modern, digital marketing memainkan peran yang sangat penting dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Metode digital marketing. Ada banyak metode dan teknis yang dapat digunakan dalam digital marketing untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang E ada strategi marketing. Digital marketing atau pemasaran digital adalah mempromosikan dan menjual produk atau layanan melalui saluran digital seperti situs web, media sosial, mesin pencarian, email, dan perangkat seluler. Adapun kesimpulan yang diambil dari bab 10 adalah bagian 10 ini membahas pemasaran digital sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mencapai tujuan pemasaran secara efektif. Masuk kita ke bagian 11 atau bab 11, bisnis online. Ada A, konsep bisnis online. Bisnis online adalah jenis kegiatan bisnis yang dilakukan melalui platform digital dan internet di mana penjual dan pembeli berinteraksi, melakukan transaksi dan pertukaran nilai secara elektronik. Yang B, menyusun strategi bisnis online. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun strategi bisnis online adalah melakukan pemindaian lingkungan makro dan mikro.
Yang C ada literasi digital meningkatkan peluang bisnis online. Peluang pertumbuhan bisnis online dalam kerangka literasi digital sangat besar dan beragam. Dengan meningkatkan literasi digital dengan baik di masyarakat sebagai pelanggan maupun bagi pengelola bisnis online sendiri, maka bisnis online dapat memanfaatkan berbagai aspek untuk memperluas dan mengoptimalkan operasional media perusahaan. Yang D ada berbagai jenis media untuk bisnis online. Yang pertama ada situs web. Situs web adalah platform dasar untuk bisnis online. Yang kedua ada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya untuk membangun merek, berinteraksi dengan pelanggan dan melakukan pemasaran online. Yang E mengukur kinerja bisnis online. Mengukur keberhasilan bisnis online relatif berbeda dengan bisnis konvensional. Pengukuran kinerja bisnis online adalah proses evaluasi dan analisis untuk menentukan sejauh mana bisnis mencapai tujuan dan mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan online. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari bab 11 adalah pentingnya teknologi dalam berbagai aspek termasuk game, hiburan, dan bisnis online. Inovasi dalam menciptakan pengalaman yang lebih realistis dan menantang di sektor game serta pemanfaatan platform digital untuk transaksi bisnis dan untuk menarik penggunaan dan meningkatkan kinerja. Bab 12 mengenai kecerdasan buatan. Definisi kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi untuk menciptakan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dia ada sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Sejarahnya itu, kecerdasan buatan AI dimulai pada pertengahan abad ke-20, berkembang dari konsep-konsep ide-ide menjadi teknologi canggih yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan AI mencerminkan inovasi, harapan, dan tantangan yang menghadap dalam menciptakan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Adapun aplikasi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dengan aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti asisten virtual dan sistem otomatis. Adapun manfaat dan tantangan dalam pengembangan kecerdasan buatan, yang pertama itu ada 1. Efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua ada analisis data. Yang ketiga ada peningkatan pengambilan keputusan. Yang keempat ada inovasi di berbagai bidang. Kelima ada peningkatan aksesibilitas. Yang keenam ada meningkatkan kualitas hidup. J. Komponen utama kecerdasan buatan. Yang pertama ada pembelajaran mesin. Yang kedua ada pembelajaran dalam. Yang ketiga ada pengelolaan bahasa alami. Kesimpulan yang dapat diambil dari bab 12 adalah bab 12 ini bahas definisi dan konsep dasar kecerdasan pembuatan AI yang merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas-tugasnya yang memerlukan kecerdasan manusia. Masuklah kita ke bab 13, e-government. Konsep e-government, singkatan dari pemerintahan elektronik, merupakan suatu konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam lingkup administrasi pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. B. Adapun tahapan perkembangan e-government. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada studi kelayakan, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada pengembangan, yang kelima ada implementasi, yang keenam ada operasionalisasi, yang ketujuh ada evaluasi, yang ke-8 ada pengembangan lanjutan. C. Adapun tantangan e-government. Yang pertama infrastruktur, yang kedua ada keamanan data, ketiga ada keterampilan dan literasi digital, ada perubahan teknologi,
terhadap isu privasi dan ketidaksertaan aktif. Dia studi kasus dan best practice implementasi achievement di berbagai negara. Dapat didefinisikan sebagai peningkatan efisiensi sistem untuk penyebaran informasi, penyampaian layanan, dan membantu pengambilan keputusan publik. Ada kendala dan hambatan implementasi e-government. Implementasi e-government dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatannya. Salah satu kendala dan hambatannya adalah utamanya adalah infrastruktur. Kemudian F ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dan implikasi dari implementasi adalah bahwa pendekatan ini menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pelayanan pemerintahan. Kesimpulan dari bab 13 membahas berbagai aspek penting, termasuk definisi, tujuan, dan manfaatnya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui informasi teknologi. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan perhatian terhadap keamanan data, privasi, dan pengembangan budaya digital yang mendukung. Kemudian, masuklah kita ke bagian 14 atau bab 14, Technopreneur. Pengertian Technopreneur: perkembangan revolusi di era industri 4.0 dan Society 5.0, yaitu keterlibatan teknologi dengan internet sebagai penopang utama untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Perbedaan entrepreneur tradisional dan technopreneur. Seorang dapat dikatakan sebagai entrepreneur jika orang tersebut mampu mendapatkan nilai tambahan ekonomis bagi produk yang dihasilkan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. Kemudian ada C, karakteristik yang dimiliki technopreneur. A. Mampu berpikir kreatif dan inovatif. B. Tertarik dengan teknologi. C. Memudahkan beradaptasi dan fleksibel. D. Berani mengambil resiko. E. Selalu fokus dan bertekad. Yang F. Memiliki jiwa entrepreneur. D. Menciptakan ide bisnis. Suatu bisnis yang dianggap baik biasanya dimulai dengan menciptakan ide bisnis yang baik pula. Ide bisnis merupakan gambaran gagasan mengenai bisnis yang akan dijalankan. E. Ada manfaat technopreneur. Yang pertama itu satu, untuk memajukan UMKM. Yang kedua ada berkembangnya inovasi teknologi. Yang ketiga ada menciptakan lapangan pekerjaan baru. Keempat ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. F. Tokoh technopreneur sukses di Indonesia. Perkembangan teknologi yang setiap hari semakin maju menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan generasi sekarang. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan atau mengembangkan inovasi di era saat ini. Adapun kesimpulan dari bab 14 ini membahas pentingnya analisis data dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, keuangan, dan pengembangan teknologi. Analisis data memungkinkan pengambil keputusan yang lebih baik dengan memberikan wawasan tentang kemajuan, kebutuhan, dan perilaku pengguna. Masuklah kita ke bagian 15 atau bab 15 tentang startup digital. Adapun pengertian startup digital adalah sebuah perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian ekstrim. Maksudnya adalah startup merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa di mana tidak ada kepastian yang didapatkan. B. Tujuan dan dampak startup digital, yaitu untuk meningkatkan UMKM di Indonesia dan meningkatkan kreativitas atau inovasi dari para mahasiswa dan membangun ekonomi kreatif. Adapun C. Metode startup digital, terdapat sebuah metode yang sering digunakan oleh para startup dalam memvalidasi ide pengembangan penyusunan strategi hingga melakukan pengembangan produk yang lain startup.
Kemudian masuklah kita ke Land Canvas. Land Canvas adalah suatu modifikasi dari sebuah bisnis model Canvas yang ditemukan oleh Alexander Osterwalder. Yang ada contoh startup digital. Yang pertama itu ada Tokopedia. PT Tokopedia Indonesia, perusahaan berbasis teknologi asal Indonesia yang menyediakan media untuk mempertemukan penjual dan pembeli yang berada di seluruh wilayah Indonesia secara online. Yang kedua ada GoPay. Di Indonesia, salah satu perusahaan yang menawarkan dompet elektronik adalah GoPay. Ketiga ada Mobile Legends. Game online Mobile Legends merupakan game yang berbasis jaringan internet dan juga populer di Indonesia. Adapun kesimpulan dari bab 15 ini menyoroti perannya pentingnya penyaringan konten dan analisis sentimen dalam pengelolaan informasi di era digital. Penyaringan konten bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus konten berbahaya atau melanggar kebijakan, sementara analisis sentimen membantu memahami persepsi publik terhadap merek atau produk. Keduanya berkontribusi pada peningkatan kualitas interaksi sosial dan perlindungan pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik lagi dalam strategi komunikasi dan pemasaran. Adapun keseluruhan kesimpulan dari buku ini yaitu buku ini menekankan bahwa literasi digital adalah kombinasi dari pengetahuan teknis, kemampuan berpikir kritis, dan interaksi positif dalam dunia digital. Literasi digital sangat penting di era industri 4.0 dan society 5.0, mencakup pemahaman tentang keamanan, pengelolaan informasi, serta partisipasi etis di komunikasi online. Dengan literasi digital yang baik, individu dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman serta menghindari risiko yang mungkin akan timbul. Baik, sekian video dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman kami sekalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.